Sensasi menyedot apa? Madu kelulut langsung dari sarangnya, Pak. Kalau nggak saya sambung aja, Pak, biar agak panjang. Tahu, Pak? Selamat siang hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti perjalanan dari tim KPH Tasik Besar Serkap, dan saya sudah bersama Kepala KPH Tasik Besar Serkap, Pak Andri. Pak Andri, kita mau kemana rencananya hari ini? Rencana hari ini kita pergi ke dua titik. Pertama, kelompok tani Tarunajaya yang mengelola madu kelulut. Kedua, madu alam yang kita tahu sama-sama itu pohon sialang. Jadi sekarang kita pergi ke madu kelulut dulu. Setelah itu baru lihat madu sialang. Unit Pelaksana Terpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan atau UPT KPH Tasik Besar Serkap, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terus melakukan pembinaan kelompok tani di bawah wilayah kerjanya. Nah, di perjalanan ini kita akan menuju ke daerah mana ini, Pak, sebagai tempat yang akan kita kunjungi? Nah, kita ke Kabupaten Siak, tepatnya di Desa Benteng Hilir, lebih kurang 85 kilo. Dari Pekanbaru ya. Nah, di KPH Tasik Besar Serkap ini sendiri, selain madu, ini apa aja sih yang dibantu untuk masyarakat ataupun kelompok-kelompok tani ya, Pak? Pertama madu, artinya lok madu, berserta turunan alat produksi ya. Nah, yang kedua kita juga membantu untuk tanaman kopi, tanaman pinang, itu di dua kelompok tani di pulau terluar kita, Pulau Mendol, tepatnya Desa Sungai Upi. Walau dalam keadaan anggaran terbatas, namun perhatian kepada kelompok tani terus jadi perhatian serius KPH Tasik Besar Serkap, salah satunya adalah kelompok tani budidaya lebah. Untuk melihat keberhasilan kelompok tani budidaya lebah ini, tim SATV berkesempatan mengunjungi tempat budidaya lebah di Kabupaten Siak. Nah, sekarang yang seperti saya udah janjikan tadi, kita udah sampai di KPH. Nah, ini dia tempat untuk mengelola madu. Lebahnya juga di sini ada. Saya mau banyak tanya sih sebenarnya. Kali ini kita bersama dengan Pak Joko. Mas Joko lah saya panggil ya. Mas Joko. Mas Joko, ini KTH apa sih namanya dan sejak kapan mulai? KTH kami namanya KTH Tarunajaya, berdiri di tahun 2002. Cuman untuk bergerak di budidaya madu kelulut ini kita dari 2016. Kebetulan dari kita swadaya dulu, alhamdulillah kita dapat support dari program LP2 melalui KPH Tasik Besar Serkap. Kita mendapatkan support untuk penambahan stuk sebanyak 150 stuk. Alhamdulillah sampai sekarang kita kelola di kelompok Tarunajaya dan hasilnya lumayan bagi penghasilan di kelompok kami. Nah, jadi saya mau pengen ngelihat nih seperti apa sih sebenarnya teknik mengelola lebah dan menghasilkan akhirnya madu. Boleh kita lihat satu. Nah, boleh, ini apa namanya nih, Mas? Ini namanya stupnya. Ini yang dari atas sampai ke bawah ini stup ya? Stup yang sarang lebahnya gitu. Kita harus dibuat topping juga. Topping ini fungsinya untuk tempat madunya. Oh, ini topping? Iya, ini topping. Nanti madunya akan bersarang di atas kotak ini. Kenapa itu? Supaya memudahkan untuk pemanenannya. Ini apa nih lubang ini? Ini lubang untuk masuk lebahnya. Ini corong lebahnya nih. Oh, itu corongnya? Ya. Ini propolis juga namanya. Kalau kantong madu di dalamnya itu propolis juga namanya. Oh, ini dibuat atau memang alami? Alami, dia yang buat sendiri, Pak. Oke. Berarti dari tawon lebah atau tawon ini jenis ini? Lebah tanpa sengat nih, Pak. Oh, ini lebah. Ini jenisnya Trigona itama. Dia tidak menyengat. Nah, ini. Tidak menyengat, tidak menyengat. Jadi lebah inilah yang membuat ini ya? Iya, yang membuat corong sendiri, Pak. Corong sendiri? Iya.
Ini dari resin-resin atau getah-getah yang dikumpulkan dia untuk pembuatan corong, terus kantong madunya juga gitu. Oke, nah ini tiangnya ini memang dibuat sendiri? Iya, kita buat Pak. Kalau ini tonggaknya kita buat supaya terjaga dari hama. Hamanya ya cicak, semut, katak gitu Pak. Oh, berarti hamanya itu ya? Ya, dia makan nih induknya nih Pak. Oke, kita ini bisa dibuka nih Mas? Boleh Pak, boleh Pak. Oke, nah Ini baru belum penuh karena ini baru mulai pembuatan kantongnya. Ini kantong madunya. Ini agak agresif Pak kalau dibuka dia. Dia cenderung mengejar dengan warna gelap. Warna hitam, ya. Rambut dong jadi Ya, rambut betul. Dia lengket di rambut. Oke, baiklah. Nah, Agak menjauh sedikit saya Pak ya. boleh. Karena lagi diserang. Oh, lagi serang ya? Iya juga sih. Wah, saya tutup dulu Pak ya, biar nggak nyerang ya. Boleh. Dia agresif kalau kena apa Pak? Hembusan angin. Ini sepertinya Dia nggak menyengat, cuma dia lengket di rambut aja. bener. Dia emang nyari warna hitam ya Pak ya? Iya betul. Jadi kalau kita panen tetap pakai sebu juga untuk vitamin dari muka kita juga. Gitu. Baiklah. Di lokasi pertama budidaya madu lebah kelulut, kelompok tani KTH Taruna Jaya telah berhasil memproduksi madu dengan kualitas super. Selain itu, kelompok tani Taruna Jaya dalam melakukan budidaya lebah melakukan inovasi dengan membuat tempat penangkaran lebah hasil ciptaan mereka sendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini berarti dibuka ini. Iya. Ini. Karena yang dekat sini aja Pak. Sensasi menyedot Madu kelulut langsung dari sarangnya Pak. Kalau nggak saya sambung aja Pak, biar agak Baik. panjang. Ternyata emang segar ya. Tapi emang agak beda ya kalau yang udah tiba di rumah dalam kemasan botol ada tambahan Iya lagi. betul Pak. Dia karena terfermentasi sendiri Pak kalau udah diambil dari sarangnya itu. Oh gitu. Iya. Nah ini butuh untuk satu apa yang namanya nih? Satu kantongnya Pak. Ya? Satu kantung ini butuh berapa lama biasanya lebah? Sebetulnya gini Pak, dalam 1 bulan dia sudah bisa sudah ada madunya semua. Begitu kantongnya dipanen, dirombak, nanti dirombak lebahnya lagi, nanti diisi lagi Pak, diisi madu lagi, tutup lagi gitu dia. 1 bulan kemudian panen lagi gitu. Berarti yang udah terbuka ini akan tutup lagi? Iya, akan diperbaiki sama lebahnya, diisi madu, nanti 1 bulan kemudian bisa dipanen. Itu biasanya kalau untuk satu apa namanya ini Pak? Satu stupnya Pak ya? Satu stup ini berapa kilo atau berapa? Terminimnya 50 mili, terbesarnya maksimalnya sekitar 350 mili atau setengah kilo. Kalau untuk yang 1 bulan ya? Ya 1 bulan untuk itamanya Pak ya. Itu Itu maksimalnya kalau musim bunga, musim nektar semuanya dia bisa setengah kilo satu stupnya. berarti kalau sekarang musim hujan Paling-paling 50 sampai 100 mili Pak. agak nurun nih. Iya agak nurun ya. Wah, oke. Supportnya dari, nah ini saya masih sama Pak Andri. Nah ini Pak Andri, boleh sini dikit Pak Andri. Nah Pak Andri, support Pak Andri untuk tim kelompok tani ini seperti apa sih Pak? Begini, kita telah bekerja sama KTH Taruna Jaya ini 3,5 tahun ya, hampir masuk 4 tahun. Kebetulan KTH Taruna Jaya masuk salah satu kelompok unggulan dalam kegiatan FIP 2 yang didanai oleh World Bank. Jadi kegiatan ini beberapa kali kita membawa kelompok dalam pelatihan seminar di Jakarta maupun studi banding di Jogja. Jadi kita support sampai hari ini juga kita masih monitoring kegiatan mereka, di mana kelemahannya tentu kita carikan solusinya. Untuk hari ini memang belum ada kelemahan dan ini merupakan mata pencarian bagi kelompok. Nah, berarti bukan hanya segi pendidikan saja yang diberikan kepada kelompok ini, dana juga diberikan juga ya Pak? Lognya kita bantu, mereka sendiri yang mencari, tentu mereka sesuai kebutuhan mereka.
dana ditransfer langsung ke rekening kelompok. Oh, seperti itu sistemnya ya. Kita hanya mengevaluasi saja apa sudah dilaksanakan apa belum. Oke. Terus peralatan untuk menyedotnya, terus peralatan packingnya, pokoknya itu Packingnya juga ya. di dalam gudang mereka. Aha. Hingga rumah produksinya juga kita bantu. Oh, seperti ini ya, rumah produksinya ya. Nah, dan berarti kerjasama program pemerintah ini untuk di KPH TBS sendiri, ini yang pertama, yang di sini hanya satu. Ini terdiri dari 2 kelompok. Oke. Kemampuan keuangan negara hari ini belum bisa menjangkau seluruh kelompok. Itu kita pilih kelompok yang betul-betul tidak akan sia-sia. Berarti ada proses seleksi. Seleksi. Oh, oke. Seleksinya juga di Jakarta. Oh, bukan dari sini sendiri ya? Nah, kita bawa proposal mereka, kita buktikan kemampuan mereka. Seleksi terakhir waktu menentukan kelompok itu di Bandung. Oke, berarti bukan dari nol, mereka punya sendiri dulu usahanya, kelompoknya, baru disupport sama tim KPH. Iya. Oke, nah Mas Joko, kita boleh ngeliat area rumah produksinya? Boleh. Silakan, Pak. Menurut Ketua Kelompok Tani Madu Klulut, sejak adanya pembinaan dari KPH TBS, mereka bisa memproduksi madu dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal. Bahkan, hasil mereka juga dibantu dalam pemasaran oleh UPT KPH TBS. Kalau untuk madu Klulut dia agak cair, Pak. Beda dengan madu Sialang. Teksturnya memang agak encer dia, Pak. Iya, ini kan agak encer nih. Ya, rasanya yang nggak bisa dibohong itu pertama asamnya, Pak. Asamnya. Ya, dia ada 2 rasa, ada 3 rasa. Asam manis, asam manis pahit, terus asam aja. Berarti ini fungsinya apa nih Pak, alat penyedot ini? Ini untuk nyedot madu dari propolis tadi, Pak, dari kantong. Oh, seperti apa blender itu ya? Iya betul, ini memang untuk Mixernya vakumnya. Ya? Vakumnya? Kalau kita manual pakai suntik itu kan lama nih, Pak. Iya benar. Nggak efisien ya, waktunya terbuang-buang aja sih. Saya jadi pakai alat mekanis kayak ini untuk memudahkan kerjanya, mempercepat proses panennya juga. Berarti ini akan dibawa pakai colokan listrik juga? Iya, ke sana? kita ada listriknya, Pak. Kita masukkan juga kemarin lampu di atas di kegiatan kita. Berarti setiap slop ini akan ada di sudut seperti ini? Kita bawa ke sini, Pak, ya. Oh, slopnya dibawa ke sini? Bawa ke sini. Oh. Mananya di sini, Pak. Oh gitu, ya sih lebih praktis lagi ya. Iya. Nah, sambil nunggu proses panen nih Pak, tadi kan ada 2 kelompok yang dibina oleh KPH TBS sendiri. Ini apa aja satu lagi Pak? Khusus madu alam Sialang. Khusus madu alam Sialang. Ya. Apa support Bapak? Kita membantu peralatan untuk memanennya. Manen tentu berbeda. Kalau ini pakai alat, kalau mereka alat untuk memanjatnya tadi. Oh, ini untuk manjatnya? Berarti manjat tebing lagi ya? Iya. Ini peralatannya talinya juga semuanya ya? Kalau biasanya kan talinya cukup tali plastik biasa mereka. Tentu Risikonya ya? risikonya tinggi, ponsel sampai 45 meter ke atas. Dan ini hasil ini sendiri dari supportnya KPH sendiri? Iya, ini kita bantu alat-alat untuk pengemasannya, packingnya. Packingnya. Yang terputus sekarang itu kita dalam memfasilitasi untuk perizinan, artinya BPOM-nya. Oh iya. Karena ya Ada memang izin edar namanya ya. izin edar, biar lebih diterima di pasar. Misalnya masuk ke mall kan harus jelas itu. Benar. Nah itu dibantu juga nanti akan tim Iya, memang kita bantu. Selain dari modal, para kelompok tani juga mendapatkan pelatihan agar hasil yang didapat bisa ditingkatkan. Tidak lupa, UPT KPH Tasik Besar Serkap juga memperkenalkan kepada kelompok tani peralatan-peralatan yang digunakan dalam budidaya madu untuk yang lebih baik.
ternyata masuk ke dalam hutan. Jadi kita lihat nih, seperti apa sih pohon sialang itu. Ini pohon kalau saya sendiri memeluknya sepertinya nggak bisa. Pohon apa nih Pak? Pohon ara. Pohon ara. Tapi madunya sialang. Itu penamaan kalau pohon Aha. dihuni oleh lebah Aha. maupun apa saja, mau itu meranti, mau pulai, maupun kempas, Aha. langsung berubah nama di daerah jadi pohon sialang. Oh jadi ada pohon sialang. Jadi pohon sialang itu sebenarnya ada, karena ada lebah tadi Aha. menjadi pohon sialang dia. Oh seperti itu jadinya. Nah ini pohon memang kayaknya memang dikasih area khusus nih untuk khusus pohon ini sendiri. Ini sebagai apa ya, masuk dalam program pembinaan dari KPH sendiri atau seperti apa? Enggak, kita kan berbicara, kita dalam kelompok pembinaan lebah madu itu ada lebah madu ternak dan ada lebah madu pohon sialang. Nah, ini kebetulan untuk kearifan lokal, untuk menjaga alam bekerja menurut sistemnya. Sebab banyak pohon-pohon besar sekarang ini ditumbang untuk mengambil kayunya. Oh iya iya iya. Hingga kita binalah masyarakat ini, biarpun nantinya lebahnya sudah habis, nah artinya berpindah pohon, agar pohonnya tetap dijaga. Nah, kalau khusus madu sialang, ini ada Pak apa? Kebetulan dia tadi Pak Supri. Berarti ini Mas Supri sebagai Ini apa untuk jaga batang ini Pak? menjaga Panen. juru kunci. Enggak. Oh bukan, bukan juru kunci. Oke. Nah, Kempanan. ini batang ini udah berapa lama memproduksi apa namanya ini lebah madu ini? Sampai sekarang lebih kurang 10 tahun tuh Pak. Nah, untuk hasil produksinya sendiri Mas, satu pohon ini paling tinggi berapa kilo atau apa hitungannya? Rekor tinggi semalam dari pohon ini 700 kilo Pak. 700 kilo? Iya, 700 kilo. Jadi Oke. rata-rata dalam satu tahun tuh ya 300 sampai 400. Kalau dipukul rata semuanya. Aha. Itu satu tahun berapa kali panen tuh jadinya itu? Kalau kita untuk satu tahun panen itu sekitar lebih kurang 9 kali. 9 kali. 9 bulan. Nah, ini di pohon ini ada berapa sarang yang ada di pohon ini? Yang pernah singgah di sini yang kita panen itu lebih kurang 100 sarang Pak. 100 sarang yang paling Iya, tinggi. Paling tinggi Pak. Kalau sekarang, Kalau sekarang cuma 44 nih. kenapa tuh bisa berkurang? Karena mungkin Faktor faktor cuaca, Hah? ada tuh mungkin 9 hektar di sini berkurang, makanya agak pelan dia naiknya Pak. Termasuk hama. Hama ya juga Pak. Hama Elang terutama sini Pak. elang. Ah. Oke. Nah, berarti itu kendala dan ternyata hasilnya sangat memuaskan sekali. 700 kilo pernah disentuh untuk satu kali panen ya. Nah, itu termasuk nanti ketika memasarkannya Pak, pembinaan juga kah dari KPH-nya? Nah, sebagian kita mengambil, kita memasarkan di luar pihak kelompok tani sendiri yang memasarkan. Jadi cuma kita kan terbatas pengambilannya, sebab tidak bisa kita menganggarkan khusus biaya untuk belanja itu. Jadi kita di kantor kawan-kawan ikut memasarkannya dan mempromosikannya di media cetak maupun baliho-baliho di
pasukan kami. Oke, nah itu dia ya liputan kita di hari ini di tempatnya di Kabupaten Siak bersama Kepala KPH TBS Tasik Besar Serkap. Dan mungkin ada yang mau ditambahin Pak sebelum kita closing? Jadi kami berharap bantulah dalam pemasaran agar madu kita ini tidak ke luar negeri.